Halo, Assalamualaikum semua. Kenalin nih, aku warga baru di podcast kali ini. Aku Yonanda Yudhistira dari Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Di sini aku ingin sharing sedikit nih mengenai cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Berbicara mengenai sosial media nih, siapa sih yang tidak tahu ataupun tidak punya media sosial? Di zaman sekarang, walaupun hanya terhitung satu akun saja yang dimiliki seseorang, namun hal tersebut dapat dikatakan bahwa kamu itu melek akan media sosial loh. Contohnya seperti Facebook, IG, WA, ataupun yang lainnya. Karena media sosial merupakan hal yang sangat umum di era sekarang ini. Atau malah justru orang-orang mungkin akan merasa aneh jika kamu tidak memiliki satu akun media sosial apapun. Karena saking mendunianya sosial media ini. Seperti halnya saya, ada beberapa media sosial, salah satunya yaitu IG. Nanti bisa di follow ya teman-teman. Kemudian perkembangan dan penggunaan media sosial saat ini yang sangat cepat dalam komunikasi. Hal ini karena media sosial digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat kita, untuk menyampaikan opini, dan meningkatkan diskusi serta membangun hubungan dengan orang lain. Namun, media sosial penting untuk digunakan secara cerdas dan sehat. Bermedia sosial memberikan peluang bagi generasi muda untuk merefleksikan nilai-nilai revolusi mental melalui berbagai platform media sosial. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental sendiri adalah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, atau perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi kemajuan. Kenapa? Agar Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang modern, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Penggunaan media sosial sendiri sebenarnya memberikan manfaat yang cukup besar untuk masyarakat apabila digunakan sesuai dengan tata penggunaan yang benar antara lain, yaitu sebagai interaksi, sumber informasi. Dengan bermedia sosial, kita dapat mengakses mudah serta kecepatan pengiriman data, membuat media sosial menjadi sumber informasi masa kini yang lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu kemudian sebagai sarana hiburan. Contohnya apa? Ya seperti kita lihat-lihat TikTok, lihat-lihat IG, kita menjadi senang, video-video lucu, kita merasa terhibur. Kemudian yaitu sarana untuk menghasilkan pendapatan. Media sosial juga dapat menambah income atau pemasukan, yaitu dengan berbagai hal, baik segi promosi, barang maupun iklan yang ditampilkan. Yang kelima yaitu media pertukaran data. Dengan menggunakan jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang keenam yaitu memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, baik itu antar desa, antar kota, ataupun antar pulau atau antar negara sekalipun. Bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Lantas, sudah benarkah kita dalam menggunakan media sosial? Jika kita lihat, tak jarang bahwa saat ini perilaku masyarakat di media sosial merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Bahkan, ada orang yang memanfaatkan media sosial dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan menyebarkan berita bohong yang kemudian membuat gonjang-ganjing di tengah masyarakat. Ditambah dengan menyalurkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Kemudian, ujaran kebencian yang disuarakan membuat sebuah kekacauan dan perdebatan, serta fitnah-fitnah keji yang mencemarkan nama baik. Memanfaatkan media sosial tentu boleh-boleh saja, akan tetapi buatlah manfaat yang positif.
Untuk itu, apa sih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, oleh seluruh orang, oleh anak muda dalam menggunakan media sosial? Yang pertama yaitu buatlah konten atau postingan seperti teks, gambar, maupun video untuk menjadi inspirasi sekaligus memotivasi bagi orang lain yang membaca maupun melihatnya. Selanjutnya, tidak memposting di media sosial dengan postingan yang mengandung sindiran, olok-olokan, kemarahan, maupun provokasi. Pasti membuat orang yang terkait menjadi tersinggung. Yang ketiga yaitu hindari membuat kata-kata ataupun konten yang mengandung unsur sara, pornografi, dan kekerasan. Selanjutnya, teliti dalam menyantumkan informasi pribadi di akun media sosial. Tidak harus semua data termuat, apalagi menyantumkan data kartu tanda pengenal. Ini sangatlah berbahaya karena bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu ketika mendapatkan informasi ataupun berita dan ingin membagikan ulang kepada orang lain, kepada grup WA keluarga, kepada grup WA kelas, maka lakukanlah dulu cross check terhadap kebenarannya, apakah itu benar ataukah itu bohong. Namun perlu diingat, media sosial ini punya kekurangan juga loh, atau sebut saja memiliki dampak yang negatif. Apa saja itu? Ternyata media sosial menyimpan sisi gelap. Ada sejumlah dampak negatif dari media sosial yang sulit untuk dihindari, yakni yang pertama, memicu cyberbullying. Secara tidak langsung, media sosial membuat kaum remaja merasa dituntut untuk mengubah karakter atau penampilannya sesuai dengan standar ideal kebanyakan orang. Sudah banyak orang yang terkenal yang kerap menjadi korban cyberbullying karena tidak memenuhi standar atau harapan tertentu dari netizen. Hal ini sangat buruk dampaknya terhadap sisi psikologis seseorang itu karena bisa menyebabkan depresi yang parah. Yang kemudian menjadi antisosial. Terlalu banyak berinteraksi secara virtual dapat membuat kita seakan lupa bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang di dunia nyata. Kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi media sosial membuat orang lain bisa membangun hubungan yang sehat dalam lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu kejahatan di dunia maya. Cybercrime adalah hal yang makin sering terjadi belakangan ini. Di media sosial, banyak orang yang ditipu karena sang penjahat memakai akun palsu atau bersikap ramah untuk menggali informasi tertentu. Saat ini ada begitu banyak cara baru melakukan kejahatan sehingga kita perlu waspada dalam menggunakan sosial media. Waspadalah, waspadalah. Yang keempat yaitu gila likes. Sebagian besar kita juga saat foto ataupun video atau buat status-status kita menginginkan mendapat like atau emoticon love. Dan faktanya memang demikian. Sebuah penelitian menemukan likes di media sosial dapat mengaktifasi bagian otak yang berhubungan dengan penghargaan atau situasi sosial. Hal ini berisiko mendorong orang-orang melakukan hal yang tidak sehat ataupun berisiko hanya untuk mendapatkan likes. Perlahan-lahan Anda menjadi kecanduan terhadap media sosial, sampai-sampai Anda berkeinginan membuat foto atau video-video yang berbahaya cuman untuk mendapatkan like saja, bahkan dari orang yang tidak Anda kenal sekalipun. Yang kelima yaitu pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi dia sendiri di media sosial. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi foto yang hanya dipostingnya di sosial media disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya ada sedikit saran, tips, atau mungkin pesan nih untuk teman-teman sekalian dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, boleh diingat teman-teman ya, berpikir sebelum mengunggah. Berpikir dulu nih sebelum mengunggah. Jangan foto
yang aneh-aneh kita unggah atau data-data pribadi kita unggah. Jangan. Kita harus berpikir dulu, ini cocok tidak diunggah atau tidak. Yang kedua yaitu jauhi emosi kita. Jangan mudah terpancing emosi. Baru di komen sedikit aja kita langsung emosi, langsung marah-marah. Jangan, karena itu akan menjelekkan image kita sendiri. Yang ketiga yaitu niat bersilaturahmi. Yang keempat, batasi penggunaan media sosial. Jangan berlebih-lebihan. Yang kelima, menjaga etika, menjaga privasi. Dan yang terakhir, kenali teman bicara. Kita harus melihat teman bicara kita itu orang tua atau teman sebaya, atau yang lebih muda daripada kita. Memang kita dalam berbicara harus memiliki sopan santun terhadap segala usia. Namun tetap saja dengan yang lebih tua kita harus mempunyai sikap yang lebih sopan dibandingkan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf atau kesalahan dalam pengucapan ataupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.